ini saya ada menemukan suatu paradoks yang sangat mengganggu sekali menurutku. BTW, terima kasih sudah menonton video ini. Tonton sampai selesai, jangan skip. Jadi paradoks ini nih dia menggambarkan tentang dalam suatu hal yang berhingga terdapat suatu hal yang tak terhingga. Jadi kamu dengar baik-baik. Dalam suatu hal yang berhingga terdapat suatu hal yang tak terhingga. Oke, maksudnya seperti apa? Ini saya akan kasih tunjuk kepada kalian supaya kalian juga bisa membantu memikirkan hal ini, karena saya juga pikir hal ini sudah dari beberapa hari ini. Rasa gimana ya, aneh. Ada seorang guru besar pada awal abad ke-21 bernama Wacław Sierpiński. Dia ini penemu teori geometri fraktal. Pada awal abad ke-21 ada seorang guru matematika bernama Wacław Sierpiński, penemu teori geometri fraktal. Jadi Pak Wacław berkata, dalam ruang terbatas sebuah segitiga, kita dapat terus menggambar segitiga-segitiga lainnya dengan pola tertentu sampai tak berhingga jumlahnya. Seperti halnya pada struktur menara Eiffel. Jadi contohnya seperti gambar yang ini, kita bisa lihat dalam segitiga besar ini kita ambil sebagian dan kita melihat ke dalam segitiga tersebut. Terus kita menemukan segitiga lagi, lalu melihat ke dalam segitiga tersebut. Jadi hal ini berkelanjutan sampai tak terhingga. Jadi menurut Pak Sierpiński, aneh sekali ada ketidakberhinggaan dalam sebuah keberhinggaan, sebuah paradoks yang mengganggu. Nah, itu jika menurut guru besar matematika Wacław Sierpiński. Nah, di situ dia kan menunjukkan tentang ruang terbatas berupa segitiga. Nah, saya di sini saya ingin menunjukkan juga hal yang serupa, tapi konteksnya berbeda sedikit atau contohnya berbeda. Jadi hari ini saya sempat berpikir beberapa hari ini terkait hal yang berhingga tapi di dalamnya terdapat sesuatu yang tak berhingga. Di paradoks yang mengganggu lah, membingungkan, terus mengganggu juga. Sama halnya dengan Pak Wacław, saya juga menemukan sebuah paradoks yang mengganggu menurut saya. Nah, di sini saya mengambil contoh angka 1 dan 2. Angka 1 dan 2 merupakan suatu bilangan yang tetap. Angka 1 dan angka 2. Namun, di antara angka 1 dan angka 2, di sini kita bisa menemukan sebuah paradoks yang mengganggu. Di mana di antara angka 1 dan angka 2 ini terdapat juga suatu jumlah angka yang tak berhingga. Contohnya seperti begini. Di antara 1 dan 2 kita bisa menulis angka 1,1. 1,1 itu juga di antara 1 dan 2, ya kan? 1,2 juga di antara 1 dan 2. 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, dan terakhir 2. Terus di sini di antara 1,1 dan 1,2 kita juga bisa menemukan 1,11, lalu 1,12, lalu 1,13, lalu 1,14, 14, lalu 1,15, 1,16, 1,17, 1,18, lalu 1,19, dan terakhir 1,2. Namun jika kita lihat lagi di antara 1,11 dan 1,12, di situ juga terdapat 1,111, lalu 1,112, lalu 1,113, dan seterusnya sampai 1,119, ya. Namun jika kita lihat lagi di antara 1,111
dan 1,112 terdapat juga 1,1111 terus 1,1112 dan 1,1113 dan 1,1114 dan seterusnya sampai 1,1119. Demikian hal ini terus terjadi dan seterusnya sampai tak berhingga. Jadi di antara 1,1 dan 2 terdapat ketidakberhinggaan angka di antara 1,2. Di sini kita juga dapat menyimpulkan terdapat suatu paradoks yang mengganggu, yang sama seperti yang dikatakan Pak Wacław Sierpiński, guru matematikawan awal abad ke-21. Nah, jadi itu adalah sebuah paradoks yang sangat mengganggu, di mana ada ketidakberhinggaan dalam suatu keberhinggaan. Menurut Pak Wacław Sierpiński dengan teori geometri fraktalnya dan tadi sebuah ilustrasi atau contoh yang saya kasih tahu, di mana antara angka 1 dan angka 2 terdapat suatu ketidakberhinggaan angka di antara angka 1 dan angka 2. Semoga hal ini bisa menjadi bahan pemikiran dan menjadi suatu hal yang bisa mengganggu kalian juga, sebuah paradoks yang mengganggu juga. Dan menurut kalian apakah ada lagi suatu paradoks yang seperti demikian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, mantap.